Cerita dimulai dengan Boruto muncul dari keretakan dimensional yang gelap, menyeret tubuh Code yang masih merintih di belakangnya. Mereka berada di sebuah markas tersembunyi, sebuah dimensi yang tampak seperti laboratorium Otsutsuki yang ditinggalkan, diselimuti oleh aura cakra kuno dan dingin. Di tengah ruangan, dikelilingi oleh layar monitor dan perangkat teknologi, berdiri Eida dan Daemon. Eida tampak tenang, mengenakan gaun putihnya, tetapi matanya yang cemerlang mencerminkan keterkejutan dan rasa bersalah yang tersembunyi. Daemon, si kecil yang mematikan, langsung berada dalam posisi siaga. Daemon mengatakan, "Kakak, dia di sini," dan dia membawa si pecundang Code. Eida mengabaikan Daemon dan menatap langsung ke Boruto. Dalam tatapannya, ada konflik internal yang luar biasa. Omnipotence telah memaksanya untuk percaya bahwa dia sangat mencintai Kawaki, namun hatinya, yang tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan apapun, merindukan Boruto, satu-satunya orang yang kebal terhadap pesonanya. Eida, dengan suara sedih. "Boruto, kau datang. Aku tahu kau akan datang, tetapi aku berharap kau tidak melakukannya. Kau masih bisa pergi, tinggalkan saja Code, dan aku akan melupakan ini." Boruto membuang Code ke lantai. "Kau tahu kenapa aku di sini, Eida? Kau harus menghentikan Omnipotence. Kau telah merusak hidup semua orang, termasuk dirimu sendiri. Dan Code, dia adalah kunci untuk menyingkirkan klon Shinju yang kini mengancam Konoha." Boruto mengaktifkan karmanya, memancarkan aura cakra yang lebih kuat dan gelap dari sebelumnya. Boruto mengatakan, "Aku tidak punya waktu untuk bernegosiasi. Katakan padaku bagaimana kau mengendalikan kekuatan itu, atau aku akan menghancurkan dimensi ini." Tiba-tiba, udara di belakang Boruto robek dengan keras. Sebuah portal karma raksasa terbuka, dan Kawaki melompat masuk, dipenuhi amarah dan fokus tunggal. Kawaki mengira Boruto dan Code sedang bersekongkol untuk mencapai Naruto, sehingga ia tidak melihat Eida atau Daemon. Kawaki berteriak, "Boruto, kau tidak akan lolos. Aku akan mengakhiri urusan ini sekarang juga." Kawaki meluncurkan serangan cakra raksasa, Sukuna Hikona, mencoba mengecilkan Boruto. Boruto, yang telah mengantisipasi pengejaran ini, menggunakan Hiraishin untuk menghindari serangan itu dan secara bersamaan teleportasi ke belakang Eida. Boruto memanfaatkan kekacauan. "Kawaki, lihatlah siapa yang ada di sini. Musuhmu yang sebenarnya." Kawaki akhirnya melihat Eida dan Daemon. Seketika, Omnipotence kembali bekerja. Kawaki merasakan cinta yang meluap-luap untuk Eida, membatalkan amarahnya, dan segera mengambil posisi defensif di depan Eida, percaya bahwa Boruto datang untuk menyakitinya. Kawaki mengatakan, "Eida, jangan takut, aku di sini. Boruto, kau tidak akan menyentuhnya." Eida memandang Kawaki dengan campuran kebingungan dan kelelahan. Dia tahu Kawaki hanya melakukan ini karena paksaan Omnipotence, bukan karena perasaan tulus. Pertarungan tiga arah tak terhindarkan, Boruto vs Kawaki dan Daemon. Daemon menyerang pertama kali, menggunakan kemampuan refleksnya untuk membalas serangan cakra apapun yang mendekati Eida. Boruto menyadari ia tidak bisa menyerang Daemon secara langsung. Kawaki meluncurkan rentetan serangan cakra dari lengannya. Boruto, yang kini harus menghindari serangan dua individu kelas atas, menggunakan kecerdasan tempurnya. Boruto tidak menyerang Kawaki, melainkan menggunakan teknik pedang Sasuke yang cepat untuk memotong serangan cakra Kawaki. Boruto tahu tujuannya adalah memecah belah Eida secara psikologis, bukan mengalahkan mereka secara fisik. Boruto melompat ke tengah medan perang, di antara Kawaki dan Eida. Boruto sengaja mengatakan pada Eida, "Lihat, Eida, inilah yang kau ciptakan, kebohongan yang bertarung atas namamu. Kawaki tidak mencintaimu, dia hanya boneka, dia adalah ilusi yang kau ciptakan sendiri." Kata-kata Boruto menyentuh inti dari konflik Eida. Air mata mulai mengalir di matanya. Rasa sakit yang ia rasakan karena keengganan Boruto, dipadukan dengan kenyataan bahwa Kawaki hanyalah produk dari kekuatannya, menyebabkan keretakan pada fokus Omnipotence-nya. Saat Eida terguncang emosional, gelombang kekuatannya mulai berfluktuasi. Kawaki dan Daemon merasakan fluktuasi cakra ini. Daemon khawatir, "Kakak, kendalikan dirimu, jangan biarkan dia membuatmu bingung." Kawaki panik, "Eida, ada apa? Aku akan menghancurkan Boruto. Jangan khawatir." Eida, dalam kebingungannya, melihat peluang Boruto.
Eida berbisik pada dirinya sendiri. Jika dia bukan yang kurindukan, apa gunanya kekuatan ini? Boruto menyadari ini adalah kesempatan emas. Ia harus segera pergi, membawa Eida bersamanya, atau setidaknya melumpuhkannya untuk menghentikan Omnipotence. Boruto mengaktifkan rasengan di tangannya, tetapi kali ini ia mengarahkannya ke Code yang terikat di sudut. Boruto berteriak, "Code, terima kasih atas kuncinya. Sekarang kau adalah pengorbanan." Boruto menghantam Code dengan rasengan. Ledakan itu tidak membunuh Code, tetapi melepaskan cakra Code secara liar, yang berbenturan dengan dinding dimensi dan menciptakan gelombang kejut spasial yang masif. Kekuatan ledakan itu cukup untuk mengganggu konsentrasi Daemon dan Kawaki. Boruto mengambil kesempatan itu, melompat ke arah Eida. Daemon berhasil melompat untuk memblokir Boruto, tetapi Boruto sudah siap. Ia menggunakan Hiraishin untuk muncul di belakang Daemon. Boruto berhasil menyentuh Eida, bukan dengan cakra karma, melainkan dengan sentuhan yang lembut. Boruto mengatakan dengan kehangatannya, "Aku tahu kau tidak jahat, Eida. Tapi kau adalah kunci masalah ini. Aku akan kembali untukmu. Setelah ini semua berakhir, kita akan bicara." Boruto kemudian menggunakan Hiraishin untuk melarikan diri dari dimensi tersebut, meninggalkan Eida yang tercengang, Kawaki yang murka, Daemon yang frustrasi, dan Code yang terluka di tengah kekacauan dimensional. Boruto kembali ke dunia nyata, sendirian, namun membawa intelijen yang diperlukan. Di dimensi tersembunyi, Eida memegang kepalanya, Omnipotence dalam kondisi crash parsial karena konflik emosionalnya, sementara Kawaki bersumpah untuk mengejar Boruto sampai ke ujung dunia, tidak menyadari bahwa pengejaran ini adalah bagian dari rencana Boruto. Boruto berhasil menciptakan celah dalam pertahanan Otsutsuki, tetapi ia kini menjadi target utama dua musuh terkuat.